Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali atau melanjutkan kembali aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 September 2022, mari sejenak kita kasih waktu pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4, dikatakan seperti ini. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku yang punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, ketika manusia yang pertama itu diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan ke Taman Eden, taman yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah perintah bahwa semua buah dari pohon-pohonan yang ada di taman itu boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon yang berada di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Nah, ketika mereka akan atau memakannya kelak, mereka akan mati. Jadi itu ketentuan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka tidak melanggarnya, tapi mereka menurutinya. Tetapi saudara-saudari, apa yang terjadi? Ketika Hawa mencondongkan hatinya selalu melihat-lihat dan ingin mengetahui banyak tentang buah pohon itu, muncul keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakannya. Dan di saat seperti itu iblis datang dengan memasuki seekor ular, merayu dan menggoda Hawa, dan akhirnya Hawa mengambil buah dari pohon itu, memakannya dan memberikannya kepada Adam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah mereka langsung mati? Ternyata tidak. Mereka kemudian terbuka matanya, menyadari bahwa mereka telanjang dan akhirnya mereka malu. Dan akhirnya mereka dipenuhi dengan ketakutan karena mereka merasa sangat bersalah. Dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka sudah mengetahui apa yang baik dan apa yang benar, apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ketika itu semua terjadi, apakah Tuhan langsung menghukum mereka dengan kematian? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata Tuhan kemudian memberikan kepada Adam dan Hawa waktu di mana nantilah akhirnya kematian yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Untuk sampai kepada saat itu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak. Bahkan Tuhan mengorbankan hewan untuk kemudian kulitnya dijadikan pakaian untuk dipakai Adam dan Hawa. Kehidupan terus berkembang di tengah-tengah dunia ini. Ketika bangsa semakin banyak, ketika penduduk dunia semakin banyak, manusia juga sering jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi saudara-saudari? Perintah Tuhan kemudian mengatakan bahwa, kalau kita membaca di Keluaran 20, bahwa setiap orang yang berdosa, seorang ayah yang berdosa, maka anak-anaknya juga akan turut menanggung dosanya. Dan inilah yang kemudian kita kenal sebagai dosa warisan. Dosa turunan, karena diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi cukup adilkah itu di dalam kehidupan manusia? Ya, supaya setiap orang menjadi lebih berhati-hati di dalam melakukan dosa, karena dosa yang dia lakukan ternyata akan berdampak bagi kehidupan anak-anaknya. Hal itu sangat ditekankan oleh Tuhan kepada orang Israel ketika orang Israel menerima hukum-hukum Tuhan. Namun Tuhan terus berkembang di dalam pengenalannya akan kehidupan manusia. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kehidupan manusia, Tuhan melihat perintah itu harus diperbaharui. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa setiap orang harus menanggung dosa dari yang dia perbuat. Tidaklah sesuatu yang adil jika ada anak
anak yang tidak melakukan perbuatan dosa harus menanggung dosa dari orang tuanya, atau anak-anak yang berdosa harus ikut orang tuanya menanggungnya. Inilah yang dikatakan oleh Yehezkiel ke tengah-tengah persekutuan kita hari ini, bahwa Tuhan mengasihi setiap pribadi-pribadi. Tuhan pemilik jiwa dari setiap orang. Itu sebabnya Tuhan mau sesungguhnya setiap manusia yang berdosa itu untuk berbalik kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan tidak menghendaki kematian dari orang-orang yang berdosa. Tapi kalau orang yang berdosa itu terus tinggal di dalam dosanya, maka dialah sendiri yang akan menanggung dosanya. Tidaklah seharusnya anak-anak yang tinggal di dalam kebenaran atau orang tuanya yang hidup di dalam kebenaran yang tidak turut melakukan dosa, turut menanggung dari dosa yang dilakukan oleh ayah atau oleh anaknya itu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya setiap orang belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, belajar untuk mempertanggungjawabkan tingkah laku dan segala dosa yang dilakukannya. Maka seharusnya orang yang berdosa itu yang mati. Dan Tuhan terus berkembang. Tuhan terus melihat sesuatu yang lebih baik dari hari lepas hari. Dan kasih Tuhan yang begitu besar sekarang di dalam Yesus Kristus mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa tidak lagi harus mati, karena Tuhan sendiri mau datang untuk menggantikan kematian dari orang-orang yang berdosa itu. Dengan Tuhan yang rela tersalib di kayu salib, mati dan dikorbankan, menggantikan orang-orang yang berdosa. Setiap orang yang berdosa yang menyesali dirinya, setiap orang yang berdosa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menerima anugerah dan kasih karunia keselamatan dan pengampunan yang dari Tuhan, sehingga dia tidak lagi mengalami kematian yang kekal, tetapi menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, Tuhan itu maha baik. Ia tidak menginginkan sesungguhnya kematian dari kita manusia yang adalah mahkota ciptaannya itu. Tetapi Tuhan juga adalah adil. Dia adil bagi setiap orang yang benar dan bagi setiap orang yang fasik. Setiap orang yang benar maka akan selamat. Setiap orang yang berdosa maka akan menerima hukuman kematian. Tapi bagi orang-orang yang berdosa dan yang benar, terbuka kasih karunia Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Sehingga akhirnya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal, akan diselamatkan, tidak lagi mendapatkan kematian yang abadi. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita bertekuk lutut kepada Tuhan Sang Pemilik jiwa kita. Marilah kita hidup di dalam kebenaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan membuka tangannya lebar-lebar dan rela tangannya itu dipaku untuk menerima kita yang datang kepadanya, yang menyesali segala perbuatan, tingkah laku, kata-kata kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mendatangkan dosa kepada kita, kepada Tuhan, untuk kita kembali kepada kehidupan yang Tuhan sediakan. Mari percaya kepada Tuhan. Mari bertobat kalau kita berdosa. Kita kembali segera kepada Tuhan, supaya kita hidup dan selamat memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Mari bekerja dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berkata, berpikir, bertindak, dan melakukan apapun benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggalkan segala dosa dan perbuatan yang jahat, karena itu hanya akan membuat kita mengalami banyak penderitaan. Tapi marilah terus datang kepada Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau terus tawarkan kepada kami. Engkau Sang Pemilik kami, pemilik hidup dan segala jiwa raga kami. Kami datang untuk mohon pengampunan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang Engkau sediakan,
kehidupan di dunia yang lebih baik, dan kehidupan kekal yang Engkau telah sediakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.